Shalom saudara-saudara semuanya, berjumpa lagi hari ini kita di renungan harian. Saya percaya bahwa saudara tetap kuat, tetap semangat untuk selalu berpegang teduh pada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki damai sejahtera seperti yang Tuhan Yesus miliki. Kita akan buka di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang itu, katanya, "Orang apakah ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Cerita ini mengenai Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Dia menaiki sebuah perahu kapal ya saudara-saudara bersama dengan murid-muridnya. Tetapi di tengah perjalanan datanglah angin ribut saudara-saudara. Dan ketika terjadi angin ribut, diceritakan bahwa Tuhan Yesus tertidur saudara. Berbeda kalau saya ketika ada di kapal itu. Ketika angin ribut melanda, saya tidak mungkin tidur saudara. Saya akan lari, saya akan keluar, saya akan mencari jawaban yang pasti. Mengapa ada angin ribut? Apa yang terjadi dengan angin ribut? Bagaimana saya bisa menghindar dari angin ribut? Saya akan mencari pelampung mungkin untuk persiapan jika terjadi sesuatu yang buruk terjadi pada kapal ini. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, dia malah tertidur, saudara-saudara. Suatu pertanyaan yang aneh. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini sebenarnya mencerminkan bahwa Tuhan itu memiliki satu keyakinan, suatu iman dalam kehidupannya bahwa kehidupannya ada di tangan Bapaknya, saudara-saudara. Tidur di sini berarti dia memiliki damai sejahtera, suatu ketenangan yang luar biasa dalam menghadapi segala perkara, saudara. Sehingga dia tetap bisa tertidur di saat badai, di saat angin itu menggoncang-goncangkan kapal itu. Mungkin dia merasa lebih nyaman. Seperti bayi yang dinina bobokan mungkin saudara-saudara, dia seperti digoyang-goyang dan dia semakin nyaman. Tuhan Yesus memiliki damai sejahtera yang luar biasa dalam kehidupannya, ketenangan yang luar biasa, karena dia memiliki iman bahwa hidupnya ada di tangan Bapaknya, bahwa dia memiliki pertolongan yang luar biasa di tangan Bapa, bahwa dia memiliki backing di belakangnya, bahwa ada seseorang yang bisa melindunginya, bisa menaunginya, sehingga dia tetap bisa tidur, dia bisa merasa nyaman dalam keadaan badai itu, saudara-saudara. Ketenangan luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa, itu yang harus kita miliki, saudara-saudara. Kita harus memiliki iman seperti Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan miliki ini, sehingga kita bisa tidur di saat badai. Tidur di saat badai bisa dikatakan artinya sama seperti kita tetap kenyang di masa kelaparan, tetap segar di masa kering, tetap sehat di masa wabah penyakit. Ketenangan damai sejahtera yang luar biasa itu yang harus kita miliki, saudara. Ada jaminan sehingga dia merasa tenang. Saudara, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Di ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dikatakan di perikop yang lain di Markus, saudara, di Markus 4, bahkan dikatakan, "Tuhan," murid-murid berkata, "Tuhan, Engkau tidak peduli lagi dengan kami, kami akan binasa. Tuhan, Engkau nggak peduli dengan aku akan bangkrut. Tuhan, Engkau tidak peduli dengan aku hampir cerai. Tuhan, Engkau tidak peduli dengan aku, anakku berantakan. Tuhan tidak peduli dengan aku." Dan lain sebagainya. Saudara, badai yang menerpa saudara, tetap percaya, tetap yakinlah. Jangan seperti murid-murid ini. Mereka menjadi seorang yang pesimis, saudara. Tuhan, Engkau tidak peduli dengan aku. Tidak seperti itu, saudara. Murid-murid mengatakan ucapan yang salah. Sebab mereka itu sudah tahu, mereka satu kapal dengan Tuhan.
dengan Allah, dengan rajanya, dengan orang yang sudah mereka tahu sering membuat mukjizat. Tapi mereka bisa berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli dengan aku. Tuhan, Engkau tidak memperhatikanku. Tuhan, tolonglah, aku mau binasa. No. Kita mau seperti Tuhan. Kita mau seperti Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Di ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, di ayat ini kita mau percaya bahwa ketika badai melanda, kita mau tetap percaya. Kita mau tetap yakin. Kita mau tetap beriman kepada Tuhan kita. Sebab mengapa? Kita memiliki rasa takut. Benar. Tapi bukan rasa ketakutan. Kita memiliki rasa takut. Bukan fobia. Ketakutan yang berlebih. Dengan rasa takut yang sudah Anda miliki, itu harus membuat membuat saudara menjadi sadar bahwa saudara memerlukan Tuhan di belakang saudara. Saudara memerlukan Allah. Saudara memerlukan pertolongan yang lebih kuat. Saudara memerlukan perlindungan. Saudara perlu sesuatu yang bisa membuat saudara lebih kuat, yaitu Tuhan Yesus. Mengapa kamu takut? Kata Tuhan. Tidak. Jangan saudara memiliki seperti itu. Pada saat ini kita mau tetap yakin, kita tetap percaya, tetap beriman, saudara, bahwa badai pasti akan berlalu. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Bila Allah ada di sertaku, siapa menjadi lawanku? Tuhan adalah penolong kita. Di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, haleluya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan damai sejahtera yang sudah saudara miliki, saudara tidak perlu gelisah, saudara tidak perlu gentar, karena Allah ada di pihak kita, saudara. Haleluya. Biarlah firman ini, renungan ini boleh memberkati saudara, memberi kekuatan bahwa dengan Tuhan ada di kapal kita, dengan adanya Tuhan di pernikahan kita, dengan adanya Tuhan di kendaraan kita, dengan adanya Tuhan di toko kita, di perusahaan kita, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemenangan bagi kita, bagi orang yang beriman. Dengan damai sejahtera yang sudah diberikannya, kita tidak menjadi orang yang gentar, saudara. Amin. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau juga yang memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami semua yang pada saat ini. Biarlah terus menguatkan hati kami, sebab harapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia, Tuhan. Kekuatan-Mu, Tuhan, memberikan kami menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih, Tuhan. Pimpin kehidupan kami, berikan kekuatan-Mu, damai sejahtera-Mu, dan Engkau sedia memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang terus ada di pihak kami. Kami mengucap syukur pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus.